Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawalna at-ta'lim wa ta'allum wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa tamassuki sunnati rasulih wa da'wata wa dalalata ala khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih wa ala kulli ni'atin salihah wa ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-imam al-syekh Muhammad Nawawi Bandanjali wa ila hadrati al-imam al-hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila hadrati muassis wa mu'ammili Masjid Abdus Salam wa ila hadrati Muhammad bin Abdul Manan wa ila hadrati Mustafa al-Akram wa ila hadrati Sufyan wa ila hadrati Muhammad bin Sulaiman wa ila hadrati Salam wa ila hadrati Muhammad Salam wa ila hadrati Bajidi wa ila hadrati Basabri wa ila hadrati Madani wa ila Buburja dan ibu-ibu jamaah yang dari Nawas untuk menikah majlis Syai'ulillah walahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ngasanipun para jamaah sedaya, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang hadir wonten menika majelis ingkang kawula mulyakaken, dan mugi-mugi kula sapanjenengan sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wonten kesempatan injang menika kula sapanjenengan sedaya tasih dipun paringi kathah sanget nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kita tasih dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, keadaan sehat wal afiat. Tasih dipun paringi panjang umur, kesempatan dening Gusti Allah saged nambahi amal saleh semasa kita kesambung ten dunya menika. Sedaya nikmat ingkang kita rasaken, sedaya kegiatan ingkang kita ginakaken menika mboten sanes kelanten saking taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika monggo kita amal kesupen, anginipun kita syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Diantaranipun kanthi ucapan bil lisan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerasaken masalah fadilah utawi keutamaan saking birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua menika setunggalipun ibadah ingkang tingkatanipun menika inggih utawi perintah saking Allah Subhanahu wa taala
ingkang perintahipun sasampunipun perintah menyembah kepada Allah. Terus dengan Quran itu disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ingkang artosipun Gusti Allah menika merintah untuk menyembah hanya kepada Allah. Setelah niku memerintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik dan kepada kedua orang tua untuk kita berbuat baik. Ihsan niku maknanipun berbuat baik. Hasan niku saking lafaz hasan, ahsan, dan niku maknanipun kan baik. Nah, artinya ihsan niku berbuat baik meskipun dalam keadaan sing boten sahih, atau berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, itu namanya ihsan. Terus niki menunjukkan pilih seumpami dalam ditakdirke enten tiyang sepah sing angel ke seumpami. Bagi seorang anak niku tetap wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena tidak ada keterangan yang mengatakan nanti yang sekalipun omongannya mboten nyenengke utawi terus kita tidak harus membalas ataupun bahkan tidak berbuat baik, tapi justru di manapun keterangan itu menunjukkan untuk kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua meskipun dalam keadaan semboten dinengke. Yang sepuh ini kadang, nah semakin sepuh kadang kan dia ngoten niku. Nganten menentu angele, ngoten niku. Kelanjut pancen niku pun sebuah sebuah hal yang niku dalam kehidupan pun biasa, kehidupan rumit didhawuhke ing Quran niku kan manusia dilahirkan sebelumnya niku dari kecil boten kertas napa-napa, otakipun nggih boten sempurna, terus aneh-aneh niku cah cilik boten kertas napa-napa. Terus diberikan akal lebih dewasa, terus akan kembali kepada sifat kekanak-kanakan niku. Quran disebutkan, jadi keadaan badannya lemah terus kembali sifatipun kekanak-kanakan. Jadi ini menunjukkan sebuah hal yang maklum bagi diri kita untuk memaklumi bahwa kata-kata itu yang sepah ya ngoten niku. Pancen beliau menika yang sepah sing sampun sepuh menika napa kembali kepada sifat kekanak-kanakan. Karena didhawuhke bagaimanapun keadaannya, didhawuhke wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua untuk senantiasa berbuat baik. Kanjeng Nabi dawuh wa qala alaihi sholatu wassalam. Kanjeng Nabi dawuh hikayatan anillahi ta'ala, hikayat yang didhawuhke dening Gusti Allah. Berarti ini termasuk hadis qudsi dawuhipun Allah sing boten masuk ing Quran. Allah dawuh kul lil bari liwalidaini, kul katakanlah lil bari kedue wong sing berbakti liwalidaini marang wong tuwa lorone, ikmal masyita, ikmal lakonan sapa sira masyita ing sakarepmu. Fa inna Allah monggo satun Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah laka marang sira. Insyaallah dawuh kepada orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Oh sakarepmu saiki arep napa? Gusti Allah bakal ngapura dosamu. Begitu besarnya fadilah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua sehingga tidak ada sesuatu yang bisa membalas atau anak itu tidak akan bisa membalas kebaikan kepada kedua orang tuanya, sampai digambarkan dalam satu keterangan hadisipun Rasulullah dawuh la yajzi al waladu walidahu,
tidak akan bisa bales sapa alwaladu anak walidahu wong tuane illa ayyajidahu kecuali yen toh nemu sapa anak nemu anak mamlukan ing budak kaya sedaya monggo tuku sapa anak ing budak fayu'tiqa tabihu lan monggo merdekake sapa anak mau. Tidak anak seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya, kesusahan orang tuanya, dan hal yang berat yang ditanggung orang tuanya, kecuali dirinya itu menemukan seorang budak, terus dengan adanya budak tersebut dibelinya, kemudian dimerdekakan anak tersebut. Artinya ini tidak akan bisa, tidak ada bandingannya balasan soal, sehingga anak itu dumake pas wedal baca sholat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka berdua seperti mereka berdua mengasihi aku. Doa tersebut belum bisa dikatakan sebagai bentuk birrul walidain oleh sebagian ulama. Jadi hanya sebatas wong ndonga, berarti dirinya sudah melakukan kewajiban seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, tapi belum bisa dikategorikan dirinya itu sudah berarti gugur untuk berbuat baik kepada orang tua, tidak. Maka ada tambahan oleh agar dikategorikan orang yang birrul walidain, yaitu ketika berdoa adzan terus maca donga adzan berdoa niku terus ndonga niki Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki napa menika doa birrul walidain. Termasuk meneh seseorang yang bersolawat kepada Rasulullah itu juga dikategorikan, seorang tersebut dikategorikan orang yang berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Bersolawat kepada Rasulullah kok dikatakan berbakti kepada orang tua? Karena ketika seseorang itu membaca sholawat kepada Rasulullah, maka malaikat melaporkan kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, fulan putrane bapak fulan iki mau sholawat dumateng panjenengan. Terus kanjeng Nabi dawuh, saya doakan fulan putra bapak fulan ini agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi menyebutkan orang tuanya. Jadi ketika kita baca sholawat, maka Rasulullah mendoakan beserta nama orang tua kita. Maka dikatakan orang yang baca sholawat itu orang yang dikategorikan orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, ma min abdin orang sanding kawula salat sapa wong al-faridata ing salat fardu wa ta'ala dongaake sapa wong liwalidayhi mare wong tuwa loro wong bil maghfirati kelawan maghfirah ampunan illa stajal kecuali ngabulake ing badhe sapa Allah Gusti Allah doa ing dongane wong wa ghafaran ngapura kudu wong diberkati doa ini kelawan wa ghafaran ngapura kudu wong tuwa liwalidayhi berkati doa ini kelawan berkat dongane wong lagu mamaring wong tuwa loro walau kana senajan ana sapa walidayhi wong tuwa loro iku fasiko iki fasik karone kada firiyah misalikin kaya keterangan di kitab yang misalikin. Kanjeng Nabi nanti dawuh tidak ada bagi seorang hamba yang dirinya itu sholat fardu, dan sholat fardu itu ndongaake wong tuane bil maghfirah dengan ampunan, kecuali Allah akan memberikan atau mengabulkan doanya orang tersebut dan memberikan maghfirah ampunan kepada kedua orang tuanya berkat doanya anak yang soleh tadi. Jadi ini bentuk bagaimana
Rasulullah memberikan sebuah cara ketika seorang ibu yang sepahipun sampai meninggal dunia, bentuk bakti kepada orang tua ini nopo dongake kepada kedua orang tua, membacakan istighfar kepada orang tua. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baca istighfar saat pun sholat. Jadi zikiran-zikiran sesampun disusun runtut di ulama. Niku kata fadilah ini. Dan baca sholat, baca istighfar kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada mukmin muslimat, mukmin mukminat yang telah meninggal ataupun masih hidup. Masya Allah, ini istighfar. Di bawah ada nama meninggal, baca sholat, mau zikiran. Ampun baca sholat, ampun mboten dikir lah kita sekedap dikir. Nah ini, jadi napa niku niki dikir membacakan istighfar kepada kedua orang tuanya. Dan niki bukti gini, apa yang telah napa niku istighfar atau doa yang telah dipanjatkan seorang yang hidup kepada orang yang telah meninggal, niku akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya masih ada hubungan antara orang yang hidup dengan yang meninggal. Jika dirinya membacakan doa, kita memiliki Allah akan mengijabahi doa tersebut. Jadi hikmah seseorang mempunyai anak yang saleh di atas kota ini. Hikmah mempunyai seorang anak yang saleh di atas kota ini. Jadi memberikan sebuah dampak yang positif kepada orang tuanya. Jadi mari kita dados ke anak-anak kita menika dados anak sing saleh, karena niku ladang pahala untuk kita. Atau ladang pahala kepada orang tuanya yang ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Mulane teng hadis Rasulullah dipun dawuhaken, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, maka putus inqata'a amaluhu, putus semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang nomor kali ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang nomor 3 waladun shalih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Dan ini aset. Jadi terus anak kita menika anak sing saleh salihah, anak sing ndongake marang tiyang sepangipun. Nah iki dawuhipun wonten sunahipun hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini utawi berbakti kepada orang tua ibu kafaratun dados kulubul lil kabairi, maring dosa-dosa kecil. Birrul walidaini utawi berbakti kepada orang tua iku ya jizi luwih napa bahasanipun bisa ganteni ganjaranipun anil jihad saking jihad. Katakan mriki bahkan wonten setunggalipun keterangan berbakti kepada orang tua niku ganjaranipun kados tiyang sing jihad. Pernah setunggal hotel Kanjeng Nabi menika ajeng perang, terus para enten setunggalipun sahabat sing matur Kanjeng Nabi, kula pengin perang kalian panjenengan. Didhawuhke kalian Kanjeng Nabi, kamu masih punya orang tua, masih Kanjeng Nabi, ya wis awakmu didik orang tuamu. Napa niku rumatokan orang tuamu. Kamu rumatlah, rawatlah orang tua kamu. Niku ganjaran terus tiyang sing jihad. Nah, Kanjeng Nabi jawab dari pertanyaan seorang sahabat niki nggih menyesuaikan dengan kondisi daripada sahabatipun. Nah, sahabatipun tampil pada waktu itu yang sepahipun butuh perawatan betul. Lalu Kanjeng Nabi lebih mementingkan untuk sahabat tersebut merawat orang tuanya. Betul Bu, Kanjeng Nabi itu melarang perang. Wes hampir anak yang sepahipun mawon, dan atasipun itu melihat kondisi keadaan dari keluarganipun.
Nah, pas boten tanggungan apa-apa diharuskan untuk perang pada zaman saat itu. Nah, jadi niki lah fadilah saking birrul walidain. Wa qala alaihi salatu wassalam man utawi sapa wong iku wadu'a nyelahake sapa wong ta'aman ing makanan thayyiban kang apik, tegese makanan sing enak, sing apik dibaiki ing dalam omahe wong mau wa akala bulan mangan sapa wong ing ta'aman kang apik uduna walidain ora bareng karo anak wong tuwa lorone ahrama mung ngaromake ing wong sapa Allah Ta'ala ladida ta'amil jannati enake makanan surga duwe makanan enak ning beriku wonten tiyang sepahipun tiyang kala wong ngumpetke makanan itu dan boten angsal dimakan kali tiyang sepahipun ngoten niku benjang teng hari kiamat Allah bakal mengharamkan baginya nikmate enake makanan surga ngoten niku. Tane yang sepanjang niku mati cetilemu. Jadi makanan saya tumpet-tumpet ke, makan sebutan enak paling ke, niku. Wonten niku. Ada tekoti yang ini. Wonten insyaallah soleh-solehan. Ya niku napa didhawuhke wonten niku sampai Kanjeng Nabi niku mengingatkan bahkan mengancam orang sing berani atas niku. Wa qala alaihi salatu wassalam man utawi sapa wong iku batal tidur tidur maksudipun tidur syar'anan halat dalam keadaan kenyang wa ahadu walidayhi royanan tegese kenyang wa ahadu walidayhi lan salah sini wong tua loro ci'anun dalam keadaan lapar au ansyanun au atsyanun tawi napa menika dahaga ngorong hasyarahu mongko bakal bangkitake ing wong sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem kiamat ci'anan hale dalam keadaan lapar wa ansyanan lan ngorong walam yasahilan orang isin sapa Allah Ta'ala min adil saking ngadab ing wong mau yaumul kiamat ing dalam dinten kiamat sinten kok napa menika tidur dalam keadaan kenyang dalam keadaan sing napa boten ngorong tapi kenyang tiyang kala wau tapi salah satu dari orang tuanya niku dalam keadaan kelaparan dalam keadaan ngorong benjang teng yaumil kiamat Allah akan bangkitke yang kala wau dalam keadaan lapar dan dahaga juga. Jadi boten benak dalam di hari kiamat dalam keadaan lapar dahaga sinten sing nolong sinten sing saged nolong ngoten niku. Nah teng dunya saged cari-cari pertolongan tapi nek wis teng yaumil kiamat pas waktu hari kiamat menika boten enten sing saged nolong kabeh pun mentinggi awake dhewe nafsi. Ternyata sedaya butuh pertolongan. Jadi kita terus napa begitu besar fadilah keutamaan berbakti kepada orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi dawuh innal jannata satamni surga yujadu den temu apa surga rihahaing yujadu den temu apa surga rihahaing bau enak surga bimasirati khamsimati amin saking jarak perjalanan 500 tahun perjalanan walaya jidunan orang bakal nemu rihahaing bau enak surga sapa akun wong sing durhaka marang tuwa wala qati urahimi lan wong ora bakal nemu anggone sapa qati urahimi wong sing memutus tali silaturahmi. Surga niku bau enake niku jarak 500 tahun perjalanan pada seorang niku sampun krasa. Jadi 500 tahun perjalanan. Seorang yang berjalan sampai 500 tahun lebih sampai pada tujuan. Niku jarakipun wonten niku surga baunya surga niku kados ngoten niku. Jadi jarak 500 tahun berapa kilometer niku. 500 tahun perjalanan niku bau surga niku saged terasa.
Nah, bau surga niku mboten bakal dicium dari seorang sing akun wong sing durhaka kepada orang tuanya, walaqatul rahim lan orang sing memutus tali silaturahim. Bau ini mawon mboten bakal dicium. Kemana masuk ke surga ini pun, nah ini yang membuktikan wonten pemahaman itu kan wonten. Jadi sampai seorang ibu durhaka kepada orang tuanya, akun liwalidayhi. Pada akhir zaman mereka kata sangat peristiwa-peristiwa wonten iku, kata tiang sewani kali tiang sepanipun. Dan itu tondo hari kiamat wonten iku panjenengan didhawuhi wonten ing hadis Rasulullah, termasuk tondo hari kiamat menika dawuhipun setunggalipun hadis antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang amat budak melahirkan majikannya. Gambaran budak atau pelayan melahirkan majikannya. Maksudnya pun ibarat pelayan menika tugasnya disuruh-suruh terus oleh majikannya. Ibarat ini digambar dengan akhir zaman menika kata anak sing wani kaliyan anak kaya majikane, ibuke kaya pelayane utawi budake. Gambaran itu kados pelayan kok melahirkan majikannya. Maksudnya kembali di hadis Rasul disebutkan antalidal amatu rabbataha, yaitu kelak di hari kiamat itu tanda-tanda munculnya hari kiamat termasuk ketika sudah banyak anak yang berani kepada orang tuanya, seperti majikannya merintahkan kepada budaknya atau pelayannya. Di akhir zaman kadang jenengake dari berita-berita wonten wong tuwa napa niku anak nuntut wong tuwa napa pengajian. Wonten boten? Itu kata niki. Jadi ini tondo-tondo dari kiamat. Karena niki dawuhe dari setunggalipun hadisipun niku saderengipun menika malaikat Jibril rawuh sing mriku mindo-mindo utawi berbentuk manusia tangan marang Rasulullah. Kanjeng Nabi fa'akhbirni an fa'akhbirni an sa'ah. Kanjeng Nabi, kula pengin ngertos dinten kiamat niku, dinten kiamat menika datangnya kapan. Kanjeng Nabi dawuh mal mas'ulu an nabi alama minas sa'il. Yang ditanya itu lebih tahu, yang ditanya itu tidak lebih tahu dari orang yang menanya. Artinya orang yang bertanya itu lebih tahu dari orang yang ditanya. Terus malaikat Jibril kan fa'akhbirni an amaratiha. Kula tak nyuwun pirsa tondo-tondo di hari kiamat iku napa, termasuk didhawuhi mriki antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak atau pelayan melahirkan majikannya. Itu memberikan gambaran seperti seorang ibu melahirkan anaknya, yang anaknya itu diperumpamakan majikan, dan ibunya pelayan karena anaknya berani kepada orang tuanya. Dan ini itu tondo-tondo dari kiamat. Kata sangat peristiwa-peristiwa wonten iku. Termasuk tondo-tondo niku nggih kata munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj niku dibentengi oleh napa menika Rajatul Qurnain wonten sumberipun ing Al-Qur'an diterangake. Jadi Rajatul Qurnain membuat benteng sing dhuwur sangat, sing tebal sangat, tebalipun sampai 500 hasta lebih. 500 hasta itu satu tanah semeter. Dan itu tebal tembokipun sing pembatas untuk agar Ya'juj Ma'juj tidak keluar menika 500 hasta. Berarti 500 ini ukurannya berapa? 500 engkeng berapa kuat sangat. Nah, dalam satu keterangan tembok tersebut akan hancur ketika akan munculnya hari kiamat. Dan ini Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Nah, sasampunipun Dajjal merusak bumi dan juga Ya'juj Ma'juj, baru Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah. Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dahulu. Dan Quran itu dijelaskan ngoten. Allah akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tiang Yahudi, tiang-tiang yang dari Israel pun mamang piyambak.
Mamangnya pripun mamang sanksi terhadap orang yang dibunuh yang dipasung itu. Ma wa ma qatalu huwa ma salabu huwa lakin syubbiha lahu. Walakin orang yang dibunuh, yang disalib niku walakin syubbiha lahu, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena melihatnya itu dari sisi muka. Jadi dengan agak panggil kali sinten mawon niku melihatnya itu langsung arah muka, tidak melihat dari bawah. Padahal sendal yang dipakai Nabi Isa dengan orang diserupakan beda, kakinya itu beda. Tapi tiang itu tinggal ngomong mesti pertama kali wajib. Mulanya saya ini antara protokol kelonggaran masker dibuka ini, yang saya buatan PD. Oh nana ini nak dari mandi tuh. Dan masker tutup mangkling. Dan itu dibuka dan itu apa yang diserupakan oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk memusnahkan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Terus setelah itu rotor semua, terus Gusti Allah dalam satu keterangan Gusti Allah terus menurunkan hujan yang untuk membersihkan permukaan bumi dari jasad-jasad Ya'juj Ma'juj yang banyak sekali dan Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian diresiki semua, terus baru terjadi kiamat itu, terus manusia dibangkitkan dari alam kubur semuanya. Ini insyaallah itu peristiwa kiamat. Ya betul percaya kiamat niku pancen keterangan gaib yang diterangkan oleh Rasulullah. Jadi kita nggak percaya marang Rasulullah itu percayanipun nggih semua jami umat. Semua perkara yang terdibawa oleh Rasulullah keterangan itu termasuk perkara-perkara sing gaib sing boten ketinggalan mata saking iki, termasuk keterangan kiamat, keterangan sirat melewati siratul mustaqim, and then penimbangan amal dari mizan. Nah niku bakal terjadi peristiwa dan di kiamat. Dan itu Allah tidak akan malu untuk menyiksa mengadab hambanya yang berani kepada kedua orang tuanya. Bahkan orang yang berani kepada kedua orang tuanya itu tidak akan sampai mencium bau nikmatnya surga. Nek bau nikmat itu dikatakan itu bukan bakal mencium. Jadi itu menunjukkan loh, berarti bau surga itu nikmat sangat nanti bau nih. Waqala alaihi sholatu wassalam utawi sapa wong iku rofan angkat sapa wong yang dawa ing tangan nimong dia diriba supaya pengin dia diriba supaya mukul dia diriba krono pengin mukul sapa wong ahada walidayni salah siji wong loro nang bilang bulan mengkotin belenggu ake apa ya tangane wong sing mukul mau ya awal kiamat ing dalam kiamat ila umuki kamaran gulune wong masnuna dan hale dalam keadaan lumpuh. Sing wani nembe ngangkat iki wong tuwa nembe ngangkat wonten niku benjang teng yaumil kiamat tangane niki diblebetke wonten teng gulunipun dalam keadaan lumpuh. Qalu ya Rasulullah, Nabi ya Rasulullah indro nak sampai mukul pripun Nabi? Sampai mukul wis siksatipun kedimene ora tuk ya dulu. Dan potong apa yang ditangani wong apa bla ayat juza yang dalam saat dilungi lewat sapa ala sirat ing atase lewat wat bijang kiamat kiamat wa tadribunan bakal mukuli kowe wong sapa malaikat tu malaikat misale nek wong tiyang kala sampai wani mukul wong tuwa loro nek sajine bakal bijang tangane dipotong oleh malaikat menunjukkan niku tinggal darah dipukuli oleh malaikat malaikat. Jadi teng akhir teng riyaul napa menika teng alam barzah teng alam kubur pun mendapat siksaan kan. Jadi malaikat mungkar nakir niku datang kepada orang yang ditanya bijang niku menyesuaikan dengan amalipun saya niku malaikat mungkar nakir di dalam bentuk sing yen nggih. Nah amalipun boten saya malaikat mungkar nakir medeni wajib misalkan wonten apa menika rumiyin pas Sayyidina Umar niku sak sampunipun dikuburkan dimakamkan niku Sayyidina Ali matur Sayyidina Umar sampeyan kan seorang
anu to pemberian di dunia jadi alam barzah sampai wani ra malaikat. Jaluk marang Sayyidina Ali menika nyuwun marang Allah untuk dibuka, dikasyaf, dibuka mata batinnya, ngertos keadaan alam barzah. Tidak itu ditinggalkan, terus badan niku ditinggalkan bagaimana malaikat rawuh teng Sayyidina Umar dalam keadaan rupa sing sangat. Ditambah timur buka. Coba pangeran, lho sampean kok wanita kok kan aku. Lho, lah kenapa? Aku ki sahibu habibi Rasul, sahibu habibillah. Aku ki koncone kekasih Gusti Allah. Wah, koncone Kanjeng Nabi. Nggih. Terus malaikat matur marang pripun? Ya wis anu, gak usah wani-wani kalau Sayyidina sahabat Umar ki koncone atau orang teman akrabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang saya cintai. Dan ini malaikat dia wedi kali Sayyidina Umar. Malaikat muka akhir itu diceritakan oleh sebenaripun keterangan kitab Riyadhus Shalihin. Nasr itu libat dalam nasr itu libat. Nah, ini fadilah keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Sampun sampun pripun sampun telas. Mungkin juga sudah tansah digantung rahmatipun taufik sang Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang saged berbakti kepada orang tua, anak turun dipun dados anak turun ingkang saleh-salehah, anak turun ingkang berbakti kepada orang tuanipun, dan mungkin akhirnya kita ditakdirkan dados sampai ingkang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha bi nuri syamsik abadan abadan ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.